Untuk yang pertama yaitu pilihan ganda, ini bentuknya cukup sering keluar. Yang biasa ya diberikan pertanyaan dan nanti pilihannya A, B, C, D, E, kita tinggal memilih mana jawaban yang benar. Oke, untuk soal yang pertama, operasi bintang pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A bintang B sama dengan A tambah B dikali B ditambah 2. Lalu nilai dari minus 2 bintang minus 3 bintang 4 adalah operasi bintang pada himpunan bulat definisikan dengan aturan A bintang B itu sama dengan A tambah B dikali B ditambah 2. Nah, ketika yang ditanya minus 2 bintang dalam kurung minus 3 bintang 4 itu sama dengan berapa? Maka kita terlebih dahulu mengerjakan dari yang di dalam kurung dulu. Oke, berarti ini kita ikuti definisinya ya. Berarti ketika min 3 bintang 4 itu sama dengan A-nya min 3, B-nya positif 4. Berarti min 3 tambah 4 dikali 4 ditambah 2. Nah, minus 3 ditambah 4 berapa adik-adik? 1. Dikali 4 ditambah 2. Maka hasilnya menjadi 4 tambah 2, 6. Nah, setelah kita dapat yang di dalam kurung, baru kita lanjutkan untuk mengerjakan yang minus 2 bintang 6. Kita ikutkan sesuai dengan definisinya, berarti jadi minus 2 tambah 6 dikali 6 ditambah 2. Ingat sesuai definisi dari operasi bintang tersebut. Maka menjadi minus 2 tambah 6 positif 4 dikali 6 ditambah 2. Maka 4 kali 6 24 ditambah 2 maka hasilnya menjadi 26. Sehingga kita perolehlah berapa hasil dari minus 2 bintang minus 3 bintang 4. Oke, kita kasih love. Nah, pilihannya apa adik-adik? Pilihannya adalah E26. Cukup mudah ya. Untuk bentuk yang kedua, nanti terdapat pilihan 1, 2, 3, 4. Di mana pada pernyataan diberikan pilihan 1, 2, 3, 4. Sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus melihat apakah dari pernyataan yang disediakan ada yang memenuhi benar. Jadi nanti ketika pernyataan 1, 2, 3 yang benar itu pilihan A. Lalu untuk pilihan B ketika 1 dan 3 yang benar. Dan untuk pilihan C ketika 2 dan 4 yang benar. Dan untuk pilihan D ketika hanya pernyataan 4 yang benar. Dan untuk pilihan E ketika semua pernyataan yang diberikan itu benar. Soal nomor 2. Bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil daripada 12. Jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4, maka nilai P tambah Q yang mungkin adalah. Nah, diberikan ada 4 pilihan pernyataan, yaitu yang 1, 7, yang pernyataan kedua 8, pernyataan ketiga 9, pernyataan yang keempat 10. Oke, untuk nomor 2, bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil dari 12. Nah, berarti nih bilangan yang mungkin untuk P dan Q itu adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, sekarang syarat yang dimintanya adalah ketika pengurangan antara P dan Q itu tidak habis dibagi 4. Maka kita buatlah tabel seperti ini. Oke ya. Nah, kita mulai dari si P. Si P kan yang mungkin adalah 11. Supaya dia ketika dikurangkan tidak habis dibagi 4, maka Q-nya di sini yang mungkin berapa? Berarti yang bisa kalau dia 11 kurang 7 kan 4 akan habis dibagi 4. Maka kita pilih yang tidak habis dibagi 4. Maka Q yang mungkin adalah 11 kurang 5. Oke. Lalu 11 kurang berapa lagi? 11 kurang 2. Oke, nah di sini hasilnya berapa? Ini 6. Yang ini 11 kurang 2.
Berapa hasilnya? Ini 9. Nah, selanjutnya untuk 7. Kalau P-nya 7, maka Q-nya supaya ketika dikurangkan tidak habis dibagi 4, berarti Q yang mungkin adalah berapa? 5. Lalu 7 kurang berapa? Kalau 7 kurang 3 kan habis dibagi 4. Berarti 7 kurang 2. Nah, 7 kurang 5 berapa? 2. 7 kurang 2, 5. Nah, ketika P-nya 5, kalau P-nya 5 berarti Q-nya supaya dia ketika dikurangkan tidak habis dibagi 4. Berarti Q yang mungkin adalah 3. Lalu berapa lagi? Di sini 2 karena 5 kurang 3, 2 dan 5 kurang 2, 3. Kan inilah yang dia tidak habis dibagi 4. Kalau yang lainnya dia akan habis dibagi 4. Nah, P-nya, kalau 3 P-nya kan nanti Q-nya berapa? Kalau P-nya 3, Q-nya yang mungkin adalah 2. Berarti 3 kurang 2 kan 1 kan, dia tidak habis dibagi 4. Oke, sekarang kita lihatlah kemungkinan dari penjumlahannya kan. Inilah bilangan-bilangan P dan Q yang mungkin ketika dikurangkan dia tidak habis dibagi 4. Maka penjumlahan yang mungkin adalah 11 tambah 5, 16, 11 tambah 2, 13, 7 tambah 5, 12, 7 tambah 2, 9, 5 tambah 3, 8, 5 tambah 2, 7, 3 tambah 2, 5. Nah, dari pilihan yang disediakan, 7, 8, 9, 10, mana yang ada? 7, 8, 9. Berarti pernyataan yang memenuhi adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Kesimpulannya, berarti pernyataan yang memenuhi adalah pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Ini pilihannya apa adik-adik? Yaitu A. Oke, kita kasih love. Bisa dimengerti ya adik-adik? Untuk yang ketiga yaitu analisis kecukupan. Di sini nanti kita akan disediakan sebuah pertanyaan dan 2 pernyataan dan kita analisis seperti ini. Soal nomor 3, diketahui beberapa kamar di Hotel X akan ditempati oleh peserta Olimpiade. Berapa banyak peserta Olimpiade yang akan menginap? Pernyataan pertama, jika satu kamar diisi oleh 10 peserta, maka terdapat satu kamar yang tidak terisi. Pernyataan kedua, jika satu kamar diisi oleh 9 peserta, maka terdapat 6 peserta yang tidak mendapat kamar. Oke, kita akan jawab menggunakan pernyataan yang diberikan dan kita analisis. Adik-adik, nah untuk menjawab yang nomor 3 ini, kan yang ditanyakan adalah berapa banyak peserta Olimpiade yang akan menginap. Nah, kita buat dulu pernyataan atau model matematika dari masing-masing pernyataannya. Nah, kita misalkan jika Y itu adalah banyak peserta dan X adalah banyak kamar, maka kita buat dari pernyataan yang pertama, jika satu kamar diisi oleh 10 peserta, maka terdapat satu kamar yang tidak terisi. Berarti banyak pesertanya Y itu sama dengan 10 dikali X dikurang 1. Karena dia ada satu kamar yang tidak terisi. Andai nanti katanya ada satu kamar yang kurang, berarti dia harus X tambah 1, begitu ya. Nah, lalu pernyataan yang kedua, jika satu kamar diisi oleh 9 peserta, maka terdapat 6 peserta yang tidak mendapat kamar. Maka dari pernyataan kedua, Y-nya itu adalah 9X. Dan sisa yang tidak dapat kamar, itu berarti ada 6 peserta. Maka jadinya
9X tambah 6. Nah, kita lihat dari pernyataan pertama. Apakah dengan pernyataan pertama bisa menjawab dari yang ditanyakan pada soal? Ternyata tidak. Kita lihat dari pernyataan kedua. Sama halnya ternyata. Sehingga, coba kalau kita gunakan dari dua pernyataan itu, kita buat suatu persamaan. Sehingga, 10 dikali X kurang 1, karena dia sama-sama Y ya, itu sama dengan 9X tambah 6. Maka, ayo kita selesaikan secara aljabar. 10X dikurang 10 itu sama dengan 9X tambah 6. Lalu, 10X dikurang 9X itu sama dengan 6 ditambah 10. 10X kurang 9X itu sama dengan X. Dan 6 tambah 10 sama dengan 16. Kita perolehlah bahwa banyak kamarnya ada 16. Maka kita bisa menemukan atau mengetahui berapa banyak peserta Olimpiade menginap dengan menggantikan nilai X sama dengan 16 ke salah satu persamaannya. Berarti ketika kita pilih persamaan pertama, Y sama dengan 10 kali X kurang 1. X-nya 16, berarti 10 kurang 16 kurang 1. Maka jadi 10, 16 kurang 1, 15. Maka 10 kali 15, 150. Nah, kalaupun kita gunakan nanti persamaan kedua, 9 kali 16, 154 tambah 6, 150 juga jawabannya. Maka banyak peserta Olimpiadanya adalah 150. Sehingga untuk menjawab pernyataan ini, ketika pernyataan satu dan pernyataan kedua cukup untuk memenuhi dan tidak bisa hanya salah satunya saja, harus bersamaan, maka ini pilihan yang sesuai adalah pilihan yang C. Dua pernyataan sama-sama cukup dan satu saja tidak cukup, dia harus secara bersamaan sehingga baru dia cukup memenuhi untuk menjawab pertanyaannya. Oke? Nah, kita kasih love ya. Berarti 150 dan jawabannya C. Bentuk yang keempat yaitu analisis perbandingan dua nilai. Nah, untuk soal seperti ini biasanya kita diberikan sebuah informasi dan dua buah variabel, dan pada umumnya nilai pada salah satu variabel sudah diberikan, tinggal kita mencari nilai variabel yang lainnya dan kita bandingkan antara nilai kedua variabel tersebut. Oke, seperti nomor 4 ini, harga satu buku dan satu pensil 35.000 dan selisihnya 5.000. Lalu hubungan P dan Q yang benar ketika nilai P diketahui 20.000 dan nilai Q itu adalah jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Lalu untuk bentuk pertanyaannya bisa dia dalam bentuk pilihan ganda, bisa dalam analisis kecukupan atau diberikan pilihan 1, 2, 3, 4. Oke, untuk menjawab yang nomor 4, nah, dikasih tahu bahwa nilai P-nya adalah 20.000 dan Q-nya itu adalah jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Nah, kita perlu tahu dulu kan berapa harga buku dan harga pensil. Oke, kita misalkan X adalah buku dan Y adalah pensil. Maka ketika harga satu buku dan satu pensil 35.000, pernyataannya menjadi X tambah Y sama dengan 35.000. Lalu ketika selisih harga satu buku dan satu pensil ada 5.000, maka pernyataannya menjadi X kurang Y sama dengan 5.000. Nah, kalau seperti ini, tinggal kita selesaikan secara eliminasi substitusi. Oke, ini yang bisa kita eliminasi adalah si Y, tinggal kita jumlahkan. Maka dapatlah X tambah X 2X sama dengan 35.000 tambah 5.000 adalah 40.000. Sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah 40.000 bagi 2 yaitu 20.000. Oke ya. Nah, dapat nilai X 20.000. Nah, tinggal kita gantikan ke salah satu persamaan untuk mengetahui berapa sih nilai Y. Oke, katanya kan X kurang Y sama dengan 5.000. Berarti 20.000 dikurang Y itu sama dengan 5.000, maka Y-nya berapa kita dapat? 15.000. Nah, sehingga nilai buku itu adalah harga buku itu adalah 20.000 dan harga pensil 15.000. Katanya nilai Q itu adalah jumlah
Uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Berarti minimalnya yang mana? Si harga pensil kan berapa? 15.000. Ketika kita bandingkan P 20.000 dan Q ada 15.000, maka kesimpulan dapat kita peroleh apa? P itu lebih dari Q. Maka jawabannya ini adalah si A. Oke, begitu dia kalau untuk analisis perbandingan. Gimana adik-adik? Semoga kalian dapat mengerti ya. Oke, sekian pembahasan TPS dengan misi sesuai dengan bentuk-bentuk soal TPS. Sampai ketemu di next video ya. Eits, jangan lupa tetap like dan subscribe serta komen di kolom komentar dengan komen yang positif ya.